Oke, semua selamat pagi. Pagi semua, apa kabar? Pagi Pak Guru, baik Pak Guru. Aku harap kalian juga dalam keadaan yang sehat. Pembelajaran hari ini kita akan mulai materi pada bab yang kedua, yaitu sistem koordinat. Nah, posisikan diri duduk yang baik dan siapkan alat tulis menulis. Nah, silakan kalian tulis materi kita hari ini adalah sistem koordinat. Sistem koordinat dalam materi pada kelas 8 semester 1. Nah, kita akan belajar tentang pengertian koordinat kartesius, memahami posisi titik terhadap sumbu X dan Y, dan memahami posisi garis terhadap sumbu X dan Y. Ini akan kita pelajari hari ini ya. Silakan kalian catat dulu. Sistem koordinat tentang koordinat kartesius, pengertian koordinat kartesius, memahami posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, memahami posisi garis terhadap sumbu X dan Y. Di layar bisa dibaca? Dapat. Oke, Pak Guru lanjut ya. Tapi kalau kalian ketinggalan mencatat ini, bisa kalian nonton kembali videonya, Pak Guru akan posting. Ini Pak Guru sedang rekam ya. Nanti Pak Guru posting di channel matematika. Oke, Pak Guru lanjut. Nah, ini yang disebut dengan sistem koordinat. Perhatikan. Sistem koordinat adalah suatu cara atau metode untuk menentukan letak suatu titik pada bidang data. Ya, silakan kalian tulis. Sistem koordinat adalah suatu cara atau metode untuk menentukan letak titik pada bidang data. Pak Guru tidak bisa menunggu kalian selesai mencatat. Pak Guru bisa lanjut karena kita terbatas waktu ya. Nanti kalian bisa simak kembali materinya di video pembelajaran yang akan Pak Guru upload video ini. Nah, sekarang lanjut koordinat kartesius. Koordinat kartesius adalah sistem koordinat yang menggunakan dua garis bilangan yang saling tegak lurus yang disebut garis sumbu. Ya, garis sumbu X dan sumbu Y. Sehingga posisi titik pada koordinat kartesius dinotasikan dengan X, Y dalam kurung. Di notasi titik pada koordinat kartesius simbolkan dengan X, Y dalam kurung. Dengan X dan Y adalah dua bilangan dari sumbu X dan sumbu Y. Oke, jelas ya? Dari gambar bisa kalian lihatnya bagaimana posisi garis bilangan itu dan bagaimana sistem koordinat itu. Next. Nah, di sini kalian perhatikan baik-baik dua garis bilangan yang saling tegak lurus. Sistem koordinat itu terdiri dari dua garis sumbu. Ada sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X itu yang mendatar, sedangkan sumbu Y itu yang berdiri tegak. Mereka saling tegak lurus. Dan ketika kalian gambar, Pak Guru sarankan gambar di buku berpetak. Tahu-tahu buku berpetak? Kalau kalian punya buku berpetak, kalian gambar di buku berpetak seperti ini. Posisi angka juga harus tepat ya. Mulai dari 0 di tengah, semakin ke kanan dia positif, semakin ke kiri dia negatif. Dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini adalah sumbu X yang warna biru. Ini dia garis mendatar. Kemudian sumbu Y yang warna merah. Dia garis yang berdiri tegak. Oke, jadi pada sistem koordinat juga ada yang disebut dengan kuadran. Kuadran ini adalah daerah. Kuadran ini didapat dari daerah yang dibagi oleh dua garis ini.
Ketika dua garis ini bertemu tegak lurus, maka terciptalah daerah kuadran. Kuadran 1 di bagian kanan atas. Kuadran 2 di bagian kiri atas. Kuadran 3 di bagian kiri bawah. Dan kuadran 4 di bagian kanan bawah. Jadi ini hanya daerah yang dibagi oleh dua garis. Jadi ketika kita menentukan titik, itu ada di daerah mana, kita bisa tahu. Dengan kuadran ini juga kita bisa menentukan ciri khasnya. Kuadran 1 nilai X dan Y positif. Kuadran 2 nilai X dan Y, X negatif, Y positif. Kuadran 3 keduanya X dan Y negatif. Kuadran 4 X positif dan Y negatif. Nah, sekarang menentukan koordinat titik. Oke. Tadi sudah kita bahas ya, koordinat titik tulis X, Y ya. Koordinat ditulis X, Y. Nah, kita akan menentukan koordinat titik berdasarkan teori tadi. Pertama, titik A. Kalian lihat gambar yang warna merah ya. Titik A itu koordinatnya kita tulis pakai tanda kurung dulu ya. Koordinat ditulis tanda kurung. Jangan lupa itu. Tanda kurung kemudian dipisahkan oleh tanda koma. Nah, koordinatnya kita ambil yang pertama nilai X. Perhatikan di sini. Pada garis bilangan titik ini terletak X-nya berapa? Ada yang bisa coba lihat. Coba bisa jawab enggak? X-nya berapa? 2. 2. Ya, jadi kita ambil angka 2, kita taruh di depan. 2 duluan ya. Kita ambil angka 2 taruh di depan. Plus. Jadi angka 2 kita taruh di depan. Itu koordinat X. Kemudian Y. Y-nya berapa? Lihat garis yang tegak. Y-nya 4. 4. 4 ini kita ambil, kita taruh di kanan selanjutnya ya. Jadi yang pertama adalah 2. Kemudian yang kedua adalah 4. 4. Jadi koordinatnya adalah 2,4. 4. Jangan terbalik ya. Jika kalian buat terbalik, X-nya 4 salah ya. Beda posisi, beda juga koordinat. Koordinat ini adalah 2,4. Jadi titik A adalah 2,4. 2,4. Ya. Nah, sekarang yang kedua titik B, perhatikan yang gambar biru. Gambar biru, koordinatnya berapa kira-kira? So, tahu toh? Negatif 3. Negatif 3, Dengan 2. 2. Iya, benar. Ini negatif 3,2. 2. Harap kalian paham ya, gampang sekali materi ini. Nanti di soal tidak hanya menentukan koordinat dari letak titik, kalian juga menentukan letak dari koordinat. Nanti Pak Guru akan berikan kalian koordinat, kalian gambar letak titiknya. Kalau ini kan kalian lihat letak titik, kemudian kalian tulis koordinatnya berapa ya kan? Tapi nanti di soal juga bisa berubah. Ada diberikan koordinat, kalian coba letak titiknya di kuadran berapa misalnya. Atau letak titiknya di mana, kalian gambar. Jadi kalian juga harus jago menggambar ya. Oke, lanjut. Sekarang posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ini beda dengan yang tadi. Kalau tadi kan menentukan koordinat titik. Koordinat kita hanya menentukan, lihat tadi X dan Y-nya, koordinatnya berapa. Kalau posisi kita harus jelaskan. Kita harus jelaskan posisi titik ini bagaimana. Nah, kita lihat pertama yang titik warna merah. Yang lingkar hitam garis merah. Posisi titik, misalnya kita buat titik C. Itu yang tulis-tulis di screen, jangan coret-coret ya. Jangan coret-coret di screen. Oke, lanjut. Titik C, posisi titik C terhadap sumbu X. Kita lihat terhadap sumbu X dia bagaimana posisinya. Kalau kita lihat posisi titik terhadap sumbu X, dia berada di bawah sumbu X. Jaraknya 4 satuan. Jadi dia 4 satuan ke bawah dari sumbu X. Sumbu X kan mendatar. Titiknya ada di atas atau di bawah. Nah, ini kebetulan titiknya ada di bawah. Jadi titik C ini berada di bawah sumbu X 4 satuan ya. Kemudian posisi titik terhadap sumbu Y.
Kalau sumbu Y, kita lihat patokan sumbu Y yang garis tegak. Titik ini berada di kiri. Di sebelah kiri dan berjarak 7 satuan. Jadi posisinya 7 satuan di samping kiri sumbu Y. Jelas ya? Jadi satuannya kita hitung dari mana? Satuannya kita hitung dari jarak titik tersebut terhadap sumbu. Sumbu X dan sumbu Y. Jelas ya? Jadi beda dengan tadi. Kalau ini kita bicara posisi. Kalau tadi bicara koordinat. Koordinat tinggal kita lihat angka. X, Y berapa? X-nya berapa? Y-nya berapa? Tapi kalau ini posisi kita harus jelaskan. Posisinya ada di mana. Jelas ya? Kemudian yang kedua. Titik warna biru. Contoh kedua. Dia berada di atas sumbu Y berjarak 2 satuan. Di atas sumbu Y berjarak 2 satuan. Kemudian dia berada di kanan dari sumbu. Maaf. Dia berada di atas sumbu X 2 satuan. Dan berada di kanan sumbu Y 4 satuan. Ya, jelas ya? Itu yang Jelas. dengan posisi titik. Posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Lanjut. Sekarang menentukan posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk posisi garis ini kalian ingat kembali materi yang lalu di kelas 7. Masih ingat toh? Titik, garis, dan sudut. Titik, garis, dan sudut. Itu materi kelas 7 ya. Nah, untuk garis, masih ingat enggak? Jika ada 2 garis, ada berapa kemungkinan 2 garis tersebut? Nah, jika terdapat 2 garis, coba kalian baca. Kasih kuat. Jika terdapat 2 garis, Maka kemungkinan posisinya satu sejajar, 2 berpotongan, tegak lurus, sembarang. ya. Jika terdapat 2 garis, kalau orang mau gambar 2 garis, ada 2 kemungkinan. Garis itu dia punya kemiringan yang sama atau sejajar, atau dia berpotongan. Kalau dia berpotongan, berarti ada 2 kemungkinan. Bisa berpotongan tegak lurus, atau berpotongan sembarangan. Ya. Jadi, kita lihat dari teori ini, maka ketika kita menggambar garis pada sistem koordinat, akan ada kemungkinan-kemungkinan yang muncul. Pertama, misalkan kita garis seperti ini, garis warna hitam ini, lihat posisinya terhadap sumbu Y dan sumbu X bagaimana? Kita jelaskan. Oh, garis hitam ini posisi terhadap sumbu Y kita patokan dari sumbu Y. Dia memiliki kemiringan yang sama dengan sumbu Y. Dia tegak. Berarti dia sejajar dengan sumbu Y. Ya kan? Ini garis ini sejajar dengan sumbu Y. Sumbu Y yang warna merah. Yang warna merah ya. Dia sejajar dengan sumbu Y. Kemudian dia berjarak 5 satuan ke samping kiri dari sumbu Y. Jadi kalau sejajar dia ada jarak. 5. Nah, jadi dia bersejajar sumbu Y berjarak 5 satuan ke kiri. Nah, kalau dengan sumbu X bagaimana? Kalau dengan sumbu X dia berpotongan tegak lurus. Jadi posisi garis hitam ini terhadap sumbu Y dia sejajar, terhadap sumbu X dia tegak lurus. Nah, lalu bagaimana kalau yang warna hijau? Yang warna hijau kebalikan dari yang tadi. Dia sejajar dengan sumbu X, tapi tegak lurus dengan sumbu Y. Jelas ya? Jadi posisi garis kita akan menentukan dia sejajar atau berpotongan atau tegak lurus. Jadi garis hijau terhadap sumbu X dia sejajar. Kemudian berada 4 satuan di atas sumbu X. Kemudian posisi garis hijau terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Y dia tegak lurus. Jelas ya? Jelas. Jadi ketika Pak Guru berikan gambaran, coba kalian tentukan garis ini dia bagaimana di posisi terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kalian jelaskan seperti ini. Apakah dia sejajar atau tegak lurus, ya? Nah, masih dengan yang tadi, bagaimana jika Pak Guru buat garis seperti ini? Nah, kalau begini, bagaimana menjelaskan posisinya? Ya, bisa juga dikatakan sembarang. Supaya agar lebih jelas, kita lihat.
Posisi garis kuning terhadap sumbu X pertama, dia memotong sumbu X. Kemudian posisi terhadap sumbu Y, dia juga memotong sumbu Y. Jadi garis yang kuning ini memotong sumbu X dan sumbu Y di 2 titik, yaitu titik yang di 3 dan titik yang di negatif 4. Ya, mohon maaf ini negatif 4 ya. 0, negatif 4. Ada kesalahan ketik di situ ya. Jadi dia memotong garis X di 3,0 dan 0, negatif 4. Nah, jadi ini titik yang dimaksud ya, titik pada garis. Titik yang warna merah ini. Titik pada garis. Oke, lanjut. Masih dengan yang tadi, bagaimana jika titiknya garisnya seperti ini? Kalau garis seperti ini, bagaimana kita menjelaskan? Dia memotong sumbu X dan sumbu Y di titik yang sama, di titik pusat, di titik tengah. Jadi, garis hijau memotong sumbu X, memotong sumbu Y, dan memotong sumbu X dan Y di satu titik yang sama, yaitu titik pusat, titik asal 0,0. Ya, jadi itu disebut titik asal ya, titik asal dalam sistem koordinat 0,0. Nah, jelas ya? Jadi Jelas. sampai di situ materi kita hari ini. Silakan Pak Guru beri kesempatan untuk pertanyaan. Jika ada yang ingin bertanya seputaran materi sistem koordinat kartesius yang tadi. Atau ada yang ingin Pak Guru jelaskan kembali tentang yang sudah Pak Guru jelaskan tadi? Di bagian mana? Silakan. Pak Guru beri kesempatan. Langsung ini bicara saja. Yang masih kurang jelas misalnya Pak Guru sudah jelaskan tadi. Mana jelas? Ada pertanyaan? Tidak. Mengenai kuadran ini sudah jelas? Nah, kalau begitu Pak Guru yang akan memberikan kalian tugas untuk hari ini. Ya? Tidak. Nah, tugas kalian hari ini silakan ditulis. Kalau ada buku sudah Pak Guru. Kalau ada buku berpetak lebih bagus supaya Ya, menggambar. kalian bisa gambar. Nanti pertemuan kita kali ini penjelasan Pak Guru bisa kalian simak kembali di channel Map Location di YouTube channel Pak Guru karena Pak Guru akan posting di situ ya. Itu juga membantu teman-teman kalian yang tidak bisa hadir saat ini. Ya. Nah, sekarang silakan kalian tulis tugas kalian. Yang pertama, tulis nomor 1. Kalau yang tadi kan Pak Guru sudah Tunggu Pak Guru. Tadi kan Pak Guru sudah menjelaskan bagaimana cara kalian menentukan koordinat dari letak titik. Pak Guru berikan sebuah letak titik, kalian tentukan koordinatnya berapa kan? Nah sekarang Pak Guru ingin memberikan kalian koordinat sebuah titik. Koordinat sebuah titik ini kalian gambar. Kalian gambar letaknya di mana. Kalau letaknya tepat, baru Pak Guru berikan nilai. Ya, gambar dengan baik. Yuk. Dengan rapi sesuai gambar yang Pak Guru tunjukkan tadi ya. Kalau ada yang miring-miring masih tidak rapi ya mohon maaf Pak Guru tidak bisa beri nilai yang baik ya. Oke, silakan tulis nomor 1. Gambarkanlah
letak titik berikut ini dalam sistem koordinat. Nah, tulis ya di bawah, baris baru bawah. A, Letak titik. letak titik berikut ini pada sistem koordinat. Gambarkanlah letak titik berikut ini pada sistem koordinat. Baris baru. A, Udah. Udah. A. Ya. Baris baru. A 5,1. A. A 5,1. Positif 5, Satu. positif 5, positif 1. Ya, jelas ya. A positif 5 dalam kurung ya. Tulis koordinat selalu dalam kurung. A positif 5,1. B negatif 4, positif 5. B negatif 4, positif 5. E negatif 2, negatif 6. Ya. E negatif 2, negatif 6. Sudah? Berapa Pak Guru? Negatif 2, Sudah. negatif 6. E positif 3, negatif 3. Positif 3, negatif 3. Positif 3, negatif 3. Oke, sudah? Sudah. Jadi itu Sudah. jadi ada Sudah. 4 koordinat ya. 4 koordinat titik kalian gambar dalam satu sistem koordinat. Dalam satu grafik ya. Boleh? Gambar Boleh. pakai buku berpetak dan mistar. Gambar pakai buku berpetak dan mistar. Apa ini? Oke, suara lagi. Sekarang. Jadi gambar pakai buku berpetak dan mistar. Gambar dengan rapi sesuai gambar yang Pak Guru tunjukkan ini. Kemudian letakkan titiknya tepat sesuai dengan letak bilangan yang dimaksud. Seperti ini ya. Bilangannya tepat. Oke. Sampai di sini perjumpaan kita. Kita bertemu lagi minggu depan. Pak Guru akan kumpul tugasnya minggu depan ya. Yo. Tugasnya tidak perlu dikirim sekarang, tidak perlu dikirim lewat WA, jangan dulu. Nanti kalian upload di Google Form yang akan Pak Guru buat minggu depan. Minggu depan kumpul tugas itu ya. Jadi Minggu depan. ya minggu depan nanti kalian foto baru isi di Google Form. Nanti Pak Guru berikan Google Formnya untuk pengumpulan tugas. Jangan kirim di WA ya. Pak Guru HP semua. Oke, sudah ya. Oke. Selesai pembelajaran matematika. Terima kasih untuk semua yang sudah masuk. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa selalu pakai masker dan selalu bersih. Oke, silakan keluar semua.